Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ibu Rosi dalam pembelajaran daring kelas 6. Masih tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Kali ini kita pelajarannya IPS ya anak-anak, ilmu pengetahuan sosial. KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di kawasan ASEAN. Serta KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta politik di kawasan ASEAN. Pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas sampai karakteristik geografis. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi lebih lanjut kehidupan sosial serta budaya, ekonomi, dan politiknya untuk kawasan negara-negara di ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau bahasa Indonesianya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan dan mewadahi kerjasama 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi internasional tapi daerahnya regional ya anak-anak, hanya di sekitar Asia Tenggara saja. Organisasi ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Didirikan oleh 5 tokoh dari 5 negara, yaitu Bapak Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari negara Filipina. Salah satu didirikannya organisasi ASEAN ini didirikan atas dasar atau karena adanya persamaan letak geografis, kemiripan budayanya, serta adanya kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga keamanan di kawasan negara-negara di ASEAN. Sekarang anggota dari organisasi ASEAN ada 10 negara ya anak-anak. Urutan masuknya 10 negara tersebut seperti yang tadi sudah dibahas. Pertama kali penggagas atau pendirinya adalah 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Itu mendirikan organisasi ASEAN ini pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu bergabung Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Menyusul kemudian negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1985. Kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir yang masuk menjadi anggota organisasi ASEAN ini adalah negara Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999.
Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas dasar didirikannya organisasi ASEAN ini. Jadi, tujuan didirikan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN ini. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, menangani masalah bersama. Yang keempat, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Dan yang kelima, yaitu memelihara kerjasama regional antara negara-negara dalam organisasi ASEAN. Nah, kita lihat di sini ya anak-anak, ini adalah peta dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Di sini ada 10 negara. Luas wilayah ASEAN ini keseluruhan mencapai kira-kira 4,5 juta kilometer persegi atau kira-kira sekitar 3% dari total luas daratan di bumi. Luas juga ya anak-anak. Nah, kita lihat di sini, Indonesia adalah negara dengan luas terbesar dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Jadi merupakan anggota negara ASEAN dengan luas yang paling besar. Sedangkan untuk anggota negara ASEAN dengan luas yang paling kecil adalah Singapura. Singapura ini luasnya sekitar 721,5 km persegi. Total luas laut kawasan negara-negara ASEAN ini sekitar 3 kali lipat dari luas daratannya. Karakteristik geografisnya yang berikutnya adalah sebagian negara-negara ASEAN ada yang berupa kepulauan, ada yang berupa semenanjung. Apa itu kepulauan anak-anak? Kepulauan itu negara yang wilayahnya terdiri dari satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Contohnya apa aja sih negara-negara kepulauan? Indonesia itu sudah jelas ya, terdiri dari berbagai pulau. Kemudian negara Filipina, kemudian lagi Malaysia Timur, lalu Singapura nggak kelihatan ya, kecil, tapi ini sebenarnya terdiri dari berbagai pulau. Dan kemudian Brunei Darussalam. Untuk negara-negara yang berbentuk semenanjung, contohnya, semenanjung itu apa anak-anak? Semenanjung itu artinya letak geografis negaranya merupakan pemanjangan daratan dan kurang lebih bagian dari badan daratannya itu lebih besar yang dikelilingi oleh perairan pada tiga sisinya. Contoh dari negara semenanjung adalah negara Myanmar, kemudian negara Thailand, kemudian Laos, Kamboja, kemudian Vietnam, dan ini Malaysia Barat. Kemudian untuk karakteristik geografis ASEAN lainnya yaitu ASEAN dikelilingi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau kita lihat di peta itu anak-anak, Samudra Pasifik itu yang di atas,
yang di atas Papua, yang Samudra Hindia itu, yang di bawah gambar ke Pulau Jawa. Kemudian 3 dari 17 negara paling beragam di dunia merupakan anggota ASEAN. Negara apa aja tuh? Yaitu negara kita, negara Indonesia, kemudian Malaysia dan Filipina. Yang berikutnya untuk karakteristik geografis negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah lokasi geografis di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa, membuat seluruh negara-negara ASEAN beriklim tropis. Nah, karena beriklim sama, negara-negara di ASEAN relatif mempunyai kekayaan alam yang sama juga. Nah, secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 bujur timur sampai 141 bujur timur. Kalau kita lihat di dalam peta ya anak-anak. Kemudian yang paling utara sekaligus paling barat negara di ASEAN adalah negara Myanmar, dan untuk di ujung selatan sekaligus yang paling timur adalah negara Indonesia. Batas-batas wilayah ASEAN sebelah utara adalah dataran Cina, sebelah selatan Samudra Hindia dan Timor Leste, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan sebelah barat adalah Samudra Pasifik dan India. Karakteristik geografis ASEAN yang berikutnya adalah tentang keanekaragaman hayati. Wilayah ASEAN menjadi rumah bagi 9% burung endemik dan 11% spesies mamalia. Ini membuat ASEAN menjadi wilayah dengan proporsi burung endemik dan mamalia terbesar di dunia. Kemudian kekayaan lainnya adalah wilayah ASEAN mempunyai kekayaan bawah laut karena menjadi pusat keanekaragaman hayati laut yang dikenal sebagai coral triangle atau segitiga terumbu. Kemudian di lautan wilayah ASEAN ada beragam jenis terumbu karang. Luas terumbu karang sekitar 70.000 km persegi atau 80% dari total terumbu karang di dunia. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang ASEAN anak-anak. Minggu depan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, masih tentang negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Terima kasih sudah menyimak pembahasan Ibu kali ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.